kasih Tuhan, kembali kita bersekutu di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita. Kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyerahkan ibadah kita dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat pagi yang indah ini, di mana Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, keluarga per keluarga Tuhan, untuk kami datang kepada Tuhan. Mari Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami yang datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa, layakkan kami menghadap Engkau dan Tuhan, mohon pengampunan-Mu untuk semua kekurangan-kekurangan kami. Segala hal tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami sambut Tuhan ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, mari saya ajak kita bersukacita memuji nama Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu.
Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan Roh Kudus, agar Engkau menguasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar supaya hati dan pikiran kami tertuju kepada firman-Mu ya Tuhan, dan kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dan Tuhan Roh Kudus, Engkau menuntun kami, memampukan kami, untuk kami dapat taat dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, urapilah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini. Sembunyikanlah di belakang salib-Mu, dan kiranya hanya Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Ada sukacita saudara? Puji nama Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus senantiasa berbahagia karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang adalah penolong kita yang ajaib. Dan kita memiliki firman Tuhan yang senantiasa membimbing kita, yang senantiasa memberikan kita kekuatan di saat kita lemah, menuntun langkah kaki kita sehingga kita tidak dibiarkan berjalan sendiri. Sungguh luar biasa, itulah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita semua. Pada pagi hari ini, kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua membaca di dalam kitab 1 Samuel, pasal yang ke-17. 1 Samuel, pasal yang ke-17, kita akan membaca pada ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Amin, puji Tuhan. Kisah ini sangat terkenal ya, yaitu kepahlawanan Daud di dalam menghadapi Goliat orang Filistin itu. Kita tahu bersama bahwa Goliat adalah seorang yang tinggi besar perawakannya ya. Tingginya 6 hasta. Nah, saudara, sedangkan orang-orang pada zaman itu tidak ada yang setinggi itu. Apalagi Daud ya, dia masih muda, saudara. Tinggi Daud ya kemungkinan di bawah rata-rata orang Israel pada zaman itu. Sehingga kalau kita amati pertarungan atau pertempuran Daud melawan Goliat adalah suatu pertempuran yang tidak sebanding ya, bukan lawan yang sebanding. Namun Daud memiliki iman, saudara. Ya. Memiliki iman. Dia memiliki suatu keyakinan yang kuat bahwa Tuhan Yahweh yang dia sembah akan sanggup memberikan kemenangan bagi Daud, saudara. Dalam pengalamannya sebagai gembala, dia sudah banyak menyelamatkan domba-dombanya dari serangan, dari terkaman singa dan beruang. Daud memiliki pengalaman bagaimana dia bisa membebaskan domba-dombanya dari terkaman singa dan beruang. Dan dengan pengalaman itulah Daud yakin bahwa dia pasti akan dapat mengalahkan Goliat. Ini adalah perkataan iman, saudara. Di tengah-tengah situasi yang gawat, situasi yang genting, yang mana kita tahu bersama kalau kita membaca keseluruhan dari 1 Samuel pasal 17 ini, kita mendapati sebuah cerita yang menarik, yaitu bagaimana Goliat ini tampil untuk menantang orang Israel, tentara Israel yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Saul.
Tidak ada yang berani menghadapi Goliat, saudara. Raja Saul dan pasukannya dan juga beberapa rakyat yang ada bersama dengan mereka, orang Israel, tidak berani menghadapi Goliat. Karena Goliat tinggi besar, saudara. Membuat iman mereka jadi ciut, saudara. Tetapi muncullah Daud, saudara. Daud datang ke perkemahan tentara Israel, ya, laskar-laskar Israel berkemah. Daud ke sana, mengunjungi kakak-kakaknya untuk mengantar makanan. Ketika Daud berada di sana, dia melihat Goliat ini tampil dengan segala kesombongannya. Ya. Dia begitu bangga, ya, karena dia ditakuti oleh banyak orang dan tidak ada yang mau, tidak ada yang berani melawan dia. Daud melihat itu dan hatinya geram. Karena apa? Karena Goliat ini kata-katanya begitu menyakitkan dan menghina barisan Israel dan menghina Tuhan Yahweh yang disembah oleh bangsa Israel. Daud tidak terima, saudara. Ya. Kemudian kita melihat peperangan itu terjadi, saudara, dan Daud menang. Kita akan belajar bersama. Kalau tadi kita membaca pada ayat ke-37, di situ dikatakan suatu pernyataan iman dari Daud, ya, bahwa Tuhan akan memberikan dia kemenangan. Nah, ini adalah pernyataan iman, saudara. Di dalam kehidupan kita, sebagai orang yang percaya, tentunya kita juga harus memiliki iman. Kita harus memperkatakan iman. Kita harus memiliki pernyataan iman, saudara. Terlebih saat-saat sekarang ini kita mengalami masa yang sulit. Ya. Sebentar lagi PSBB akan diberlakukan di kota Surabaya. Ya. Pembatasan sosial berskala besar, saudara, akan membawa dampak yang sangat signifikan, sangat nyata di dalam kehidupan masyarakat kota Surabaya, saudara. Tentunya ini juga membawa dampak kehidupan perekonomian rakyat. Banyak orang mengeluh. Ya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Situasinya ini adalah situasi yang sulit. Kondisi adalah kondisi yang berat untuk dilalui, saudara. Disinilah dibutuhkan iman. Disinilah dibutuhkan suatu iman yang teguh, saudara. Iman yang kuat, yang mana dengan iman yang kuat, iman yang teguh itu, Tuhan akan menyatakan pertolongan dan mujizat-Nya kepada saudara dan saya. Namun pertanyaannya, apakah cukup dengan iman saja, saudara? Apakah Daud ketika akan menghadapi Goliat, dia cuma hanya memperkatakan iman. Dia cuma bisa mengatakan, aku yakin bahwa Tuhan akan berikan kemenangan, akan mengalahkan Goliat. Apakah cukup dengan begitu, saudara? Tidak. Alkitab mencatat ada beberapa hal yang dilakukan oleh Daud. Itu sebabnya, saudara, saya katakan iman saja tidak cukup. Iman saja tidak cukup, harus ada perbuatan yang harus kita lakukan. Kita akan belajar bersama, apa saja yang dilakukan oleh Daud, saudara. Tidak cukup dengan perkataan iman. Yang dilakukan oleh Daud, ya, memang dia mendasarkan semua itu dari iman, saudara. Dan iman memang dasar dari segala sesuatu.
Dasar dari ibadah kita, pelayanan kita, perbuatan kasih kita, persembahan kita, semua harus dilandaskan pada iman. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah cukup hanya dengan iman saja? Apakah cukup dengan iman saja kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini, saudara? Masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita ini, apakah dengan iman saja? Tentu saja tidak, bukan? Ya, mari kita baca bersama, ya. Di dalam ayat yang ke-38, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Nah, sebelum saya lanjutkan pembacaan ayat selanjutnya, saudara, saya akan memberikan saudara poin-poin yang sudah saya siapkan pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, saudara, iman disertai dengan usaha, saudara. Iman disertai dengan usaha. Kalau begitu, apa yang diusahakan oleh Daud? Yang pertama, usaha, ya. Lalu apa yang diusahakan oleh Daud? Dia berusaha meyakinkan Saul, saudara. Iya, dia berusaha meyakinkan Saul. Itu sebabnya Daud bercerita pengalamannya sebagai gembala domba, ya, yang melindungi domba-dombanya dari serangan singa dan beruang. Bahkan Daud sudah membunuh singa dan beruang itu. Pengalaman itu dijadikan suatu pelajaran bagi Daud bahwasanya Tuhan menyertai Daud, saudara. Dan itu dia ceritakan kepada Saul supaya Saul yakin dan mengizinkan Daud untuk menghadapi Goliat, saudara. Ya, usaha, saudara. Iman disertai dengan usaha. Kemudian, ya, kita melihat Saul, ya, memberikan Daud baju perang. Kita baca pada ayat ke-39, lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Daud berusaha mengenakan baju tentara itu, baju prajurit itu. Walaupun ternyata memang baju itu tidak cocok dipakai oleh dia, karena memang dia belum pernah mengenakannya dan ukurannya juga belum, mungkin tidak ada yang pas untuk Daud, saudara. Tapi dia sudah berusaha, saudara. Ya kan? Dia berusaha meyakinkan Saul, dia berusaha menggunakan baju tentara. Ada ketopong, ada pedang, ada perisai. Nah, itu. Jadi iman itu disertai dengan usaha, saudara. Bagaimana dengan usaha saudara menghadapi situasi yang sulit sekarang ini, kondisi yang sulit ini? Jangan putus asa, saudara. Ya, mari kita tetap berusaha untuk survive, ya. Berusaha untuk bertahan. Iman dan usaha, saudara. Ya, jangan menyerah. Yang kedua, saudara, maaf, saya tambahkan lagi, yang berusaha itu, ya, Daud juga mencari cara, ya. Dia berusaha, dia pergi ke sungai, itu pada ayat 40, ya, tidak usah dibaca, nanti akan kita baca, ya. Pada ayat 40, Daud mencari batu di sungai untuk senjata, saudara. Setelah mencoba menggunakan pakaian perang tadi, dia gagal karena nggak ada yang cocok, saudara, ukurannya terlalu berat, Daud tidak bisa berjalan. Akhirnya dia berusaha mencari cara, bagaimana caranya mendapatkan senjata. Dia pergi ke sungai, saudara. Ini usaha, saudara. Ya. Tuhan menghargai usaha saudara dan saya. Di masa sulit seperti ini, kalau kita tidak berusaha, maka tidak ada jalan, saudara. Kalau kita berusaha, saudara, maka Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, saudara.
Mujizatnya pasti akan dinyatakan, pertolongannya pasti akan dinyatakan, berkatnya pasti akan dicurahkan apabila kita memiliki iman dan kita juga berusaha, saudara. Ya. Kemudian yang kedua, Daud memaksimalkan apa yang dia miliki. Dia punya tongkat, ya. Dia punya umban, dia punya kantong untuk isi batu biasanya, ya. Mari kita baca itu pada ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Ya, jadi Daud ini memaksimalkan apa yang dia punya, saudara. Jangan meremehkan apa yang kita miliki, saudara. Mungkin kita dalam hati kecil kita berkata, mau kerja apa ya Tuhan? Ya, saya sudah di PHK. Sekarang hanya ada sepeda motor, hanya punya ini. Jangan remehkan, itu semua bisa Tuhan pakai untuk memberkati saudara. Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya cuma bisa masak. Lakukan itu, saudara. Masaklah dengan baik. Ya, jadilah penjual kuliner, saudara. Tuhan bisa memakai banyak cara untuk memberkati anak-anaknya. Asal anak-anaknya mau berusaha. Ya, iman plus usaha, iman plus memaksimalkan apa yang dia miliki. Jangan pernah kita meremehkan hal yang kecil. Karena Tuhan sanggup mengadakan mujizat dari perkara yang kecil. Sepele kan? Di sini dikatakan ada tongkat, ada umban, ada kantung. Bayangkan menghadapi Goliat raksasa itu. Goliat punya pedang, punya ketopong, punya perisai. Hanya dihadapi dengan tongkat, saudara. Hanya dihadapi dengan kantung isi batu, kemudian umban itu, ketapel itu ya. Tapi Tuhan sanggup memberikan kemenangan dari peralatan yang sederhana itu. Mari saudara, jangan pernah kita remehkan hal yang kecil. Dari hal yang kecil itu Tuhan sanggup mengadakan mujizat dan pertolongan. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Iman dan berani bertindak, saudara. Kalau tadi yang pertama, iman dan usaha, iman dan memaksimalkan apa yang dimiliki. Yang ketiga adalah iman dan keberanian untuk bertindak, saudara. Kalau kita memiliki iman tapi tidak punya keberanian untuk mencoba, tidak punya keberanian untuk menghadapi, ya tidak akan terjadi kemenangan, saudara. Ya. Kalau Daud cuma mengumpulkan batu kemudian dia tidak berani maju ke depan menghadapi Goliat, ya tidak akan terjadi kemenangan, tidak akan terjadi mujizat. Tetapi di situ Daud berani. Ya, kita baca itu pada ayat yang ke-40 yang terakhir itu dikatakan, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saudara. Ya, Daud mendekati orang Filistin itu. Dengan apa yang dia punya, dengan iman yang dia miliki, saudara. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Di dalam situasi yang sulit ini. Rasanya tidak mungkin Tuhan, rasanya tidak mungkin. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dia akan sanggup menolong, memberkati, memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Asal dalam hati kita memiliki iman. Iman yang disertai dengan usaha. Iman yang memaksimalkan apa yang ada, yang kita miliki. Dan iman yang disertai dengan keberanian untuk maju menghadapi hidup ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini.
Kami sadar Tuhan, hidup kami ini penuh dengan tantangan yang berat. Perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi justru akan mengalami banyak masalah dan kesulitan. Itu sebabnya kami membutuhkan iman yang kuat, iman yang teguh, dan bukan hanya iman saja, tetapi juga kami berusaha, kami juga memaksimalkan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, apa yang kami miliki, dan kami juga memiliki keberanian untuk melangkahkan kaki kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Berikan kami jalan keluar dari setiap permasalahan kami hadapi ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan nyatakan mujizat dan pertolongan-Mu Tuhan. Membebaskan jemaat-Mu dari rasa takut dan khawatir. Menyembuhkan setiap sakit penyakit kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesua HaMasiah, memberkati kita sekalian dari saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.